Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Bung Tejo, saya kira masih punya waktu untuk bisa merespon apa yang disampaikan Buya tentang sifat, relativitas, dan subjektif. Tapi yang paling penting, pernahkah Bung Tejo menantang Tuhan? Itu pertanyaannya. Silakan Bung Tejo. Wih. Saya apa pernah menantang Tuhan? Kalau 6 bulan di hutan saya enggak. Kalau setiap saat sering ketawa melihat para pegawai, iya. Termasuk dokter, ada dokter Ivan di sini gitu loh. Saya pengen ketawa kalau mereka, tapi jangan dimasukin hati ya. Tolong, ini nanti dalilnya minta ke Buya deh gitu loh. Apa enaknya orang yang mengaku beriman kalau udah pasti pendapatannya? Pegawai itu udah jelas, pada tanggal segini aku dapat sekian. Gitu loh. Saya itu nggak pernah jelas dapat berapa. Udah 30 tahun lebih sejak saya mundur dari Kompas. Gitu loh Mas Taswirul. Apa ini disebut menantang? Kadang-kadang kan nggak ada, tapi kadang-kadang ya ada dan lebih. Dan kalau misalnya kebetulan nggak ada, itu ditolong sama Tuhan. Jadi saya mau nikahkan anak saya yang kedua. Buya udah kondangan nih. Undang Buya waktu itu tanggal 11 Juli. Ya. Betul. 11 Juli kemarin. Iya. Sebelum itu Pak Luhut menetapkan PPKM, jadi nggak boleh ada rame-rame. Sehingga harus dibatalkan kan? Iya. Soalnya kalau jadi, saya itu nggak ada duit sama sekali. Luar biasa. Bener. Ketika orang, jadi makanya sudahlah. Kalau saya lebih enak dengerin Gelombang Cinta daripada dengerin ceramahnya Buya Sakur. Tapi ceramahnya Buya Sakur tetap penting didengerin untuk latihan berpikir. Untuk latihan berpikir. Nah, saya kira itu Mas Asfirul. Tapi mungkin ada yang pengen aku diskusikan dengan Buya, apa ada waktu Mas Asfirul? Gimana Buya? Ya. Oke, bisa. Jadi gitu, semua orang udah tahu, murid saya tidak sebanyak Buya kan. Murid saya cuma 2, yaitu Gus Mus dan Cak Nun. Nah, minggu lalu saya sowan, guru yang baik kan harus sowan. Saya Gus Mus di Rembang. Habis itu saya sowan ke Cak Nun. Terus ngobrol-ngobrol yang aku ceritakan yang Cak Nun. Aku orang matematika dan aku selalu update ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa sudahlah, segala hal itu nggak usah dicari relevansinya. Kenapa? Kata ilmu pengetahuan ini. Karena begitu kita mencari relevansinya, yang muncul adalah paradoks. Oksigen untuk bisa hidup kita harus menghirup oksigen. Tapi dengan menghirup oksigen, sel-sel akan menua, lalu mati. Maka kalau mau hidup, nggak mati, jangan menghirup oksigen. Tapi nggak menghirup oksigen, nggak bisa hidup. Semua tajalli, aku setuju nggak usah disebut penampilan Tuhan, tampilnya tajalli, semua tajalli itu paradoks. Kita sudah berusaha untuk menyingkirkan monarki,
dengan demokrasi. Paradoks juga, zaman monarki yang muncul adalah darah biru. Zaman demokrasi, darah tajir yang berkuasa. Sama semuanya paradoks, 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 paradoks. Kita ingin menghilangkan kemiskinan. Begitu nggak ada kemiskinan, bagaimana orang mau beramal? Dan lain-lain sebagainya yang aku mau diskusikan ke Buya. Menurut Cak Nun, Cak Nun setuju bahwa setiap hal kalau kita cari relevansinya pasti muncul paradoks. Kayak ceramah Buya tadi, ada paradoks soal baca itu wudhu dulu atau enggak. Menurut Cak Nun, Islam nggak kenal paradoks, kenalnya aswaja, jodoh. Jadi dalam Islam, siang itu bukan paradoksnya malam, tapi jodohnya dan lain sebagainya. Gimana Buya? Ya, silakan Bu. Iya. Jadi bagi saya lawannya hidup itu bukan mati. Lawannya siang itu bukan malam. Lawannya merah itu bukan hijau. Lawannya merah ya tidak merah. Lawannya mati ya tidak mati. Lawannya hidup ya tidak mati, ya tidak hidup. Tinggi itu lawannya bukan pendek. Lawannya pendek ya tidak pendek. Lawannya tinggi ya tidak tinggi. Itu ilmu logika Aristoteles seperti itu mengatakan. Paradoks itu adalah barat lawannya bukan timur, tapi ya bukan barat. Kenapa? Karena tidak barat dan tidak timur, tapi selatan. Sebab kalau ada dua hal yang paradok, dalam logika Aristoteles mengatakan apabila ada dua hal yang paradoks, maka pasti yang satu salah, yang satu benar. Jadi kalau barat lawannya timur, ya salah bukan lawan. Lawannya bukan barat atau bukan timur. Karena ada yang tidak barat dan tidak timur, yaitu selatan. Iya. Pendek sama jangkung bukan lawan, kan ada yang sedang. Ya kan begitu persoalannya. Nah, makanya itu logika pada di tangan Aristoteles seperti itu berbicaranya. Namanya hukum paradoks. Nah, dalam matematika juga sama sesungguhnya. Bahwa bilangan itu hanya merupakan kebulatan. Dengan ukuran yang paling akurat sekalipun, itu Anda beli beras di pasar berapa 1 kilo, yakin pas 1 kilo, yuk kita uji dengan pakai timbangan elektronik yang akurasi tinggi, lebih sekian 0, gram. Kita bawa ke tempat yang lain, ke gunung, berbeda lagi, makan berkurang. Setelah 1 hari akan berkurang karena menguap dan sebagainya. Dari sini ke Jakarta 250 km, silakan kita hitung. Tidak akan persis, akan lebih sekian sentimeter. Jadi namanya bilang itu hanya kebulatan saja sesungguhnya. Umur Buya berapa? 73. Percaya enggak? Enggak, tidak pasti 73. Mesti kurang sekian bulan, lebih sekian bulan, sekian hari, sekian menit. Jadi namanya kita menyebut bilangan itu hanya sebagai kebulatan saja sesungguhnya. Nah makanya itulah saya kira enggak ada yang pasti semua ini. Ini kita bicara masalah relativitas persoalannya. Hukum relativitas semacam itu. Kita nimbang di satu tempat. Suara saja. Ini dalam teori linguistik ya. Ferdinand de Saussure itu pernah menguji lempengan logam ini dijatuhi dengan kelereng. Tek. Direkam suaranya. Dicoba di pantai. Dicoba lagi di padang pasir. Tak, direkam juga. Di atas gunung. Suaranya berbeda-beda kok. Ya kenapa? Karena humidity, kelembaban udara, tinggi dan rendahnya dari permukaan laut juga menentukan. Ekosistem yang ada di gunung juga. Kenapa orang Sunda bahasanya lembut? Ya karena darinya gunung. Ya, suaranya eko, jadi pelan-pelan. Kalau orang padang pasir, orang Indramayu,
Kenapa ngomongnya kasar-kasar? Ya karena datarannya rata. Kalau nggak keras ya nggak nyampe soalnya, itu masalahnya. Jadi semuanya itu adalah hukum relativitas itu berlaku. Matematika juga sangat relatif sekali. Makasih gitu aja. Ya, baik.